Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPU Provinsi DKI Jakarta, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Bahaudin dapat hadir untuk menyapa Sobat semua dalam podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Untuk Sobat KPU Provinsi DKI Jakarta yang baru pertama kali menyaksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, Sobat KPU Provinsi DKI Jakarta, dalam setiap penyelenggaraan pemilu ada banyak tahapan yang harus dilalui, dan setiap tahapan memegang peranan yang sangat penting terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu. Pertanyaannya adalah, apa saja tahapan-tahapan dalam pemilu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saat ini telah hadir seseorang yang kompeten dan sangat berpengalaman di bidang kepemiluan. Beliau memegang peranan penting terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, beliau menjabat sebagai koordinator bagian hukum, teknis, dan humas. Kita sambut Bapak Binsar Siagian. Terima kasih Mas Baudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sobat KPU DKI, senang sekali saya bisa bertemu muka lewat acara podcast ngopi di siang hari ini. Kenapa KPU Provinsi DKI memerlukan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pemilu dan demokrasi? Pada prinsipnya KPU menginginkan bahwa penyelenggaraan pemilu ini bisa meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu. Pemilu bisa terus digunakan sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara damai di negara kita tercinta ini. Apa tolak ukur penyelenggaraan pemilu yang baik? Paling tidak Sobat KPU DKI terdapat 3 kriteria penyelenggaraan pemilu yang baik. Yang pertama adalah adanya penyelenggara pemilu yang berintegritas. Jadi penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum di tingkat nasional ada KPURI, di tingkat provinsi ada KPU Provinsi, dan di tingkat KPU Kota ada KPU Kabupaten Kota, dan dibantu jajaran Badan Ad Hoc Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat tempat pemungutan suara. Ini diharapkan dapat menjamin integritas mereka. Jadi buktinya apa? Itu nanti akan dibuktikan lewat adanya prinsip itu predictable procedures dan unpredictable result. Jadi prosedur penyelenggaraan pemilu, prosedur verifikasi parpol, prosedur pemungutan dan penghitungan suara itu sudah diketahui dengan baik, dapat diakses, dipelajari dengan baik, tetapi hasil pemilu itu sendiri tidak diketahui dengan
baru diketahui pada saat selesainya penyelenggaraan pemilu. Jadi tidak seperti penyelenggaraan pemilu di zaman yang lalu pada waktu Orde Baru, itu hasilnya sudah diketahui bahkan sebelum pemilu itu diselenggarakan. Jadi pertama itu harus ada penyelenggara pemilu yang berintegritas, tersedia prosedur penyelenggaraan pemilu yang dapat diketahui sebelumnya tapi hasil pemilunya tidak diketahui. Dan yang kedua adalah ada juga tersedia juga peserta pemilu yang berkualitas gitu. Jadi jangan ada nanti partai-partai politik yang mau menggadaikan suara rakyat, dukungan rakyat. Ada calon-calon anggota legislatif atau calon-calon kepala daerah, bahkan jangan sampai juga ada calon presiden yang bermasalah begitu, tapi tetap diajukan. Nah, ini juga harus kita jaga bersama ini. Jadi harus tersedia partai politik yang berintegritas, yang baik, dan calon-calonnya juga berkualitas baik. Dan yang ketiga itu tersedianya pemilih yang cerdas, gitu, pemilih yang cerdas. Jadi sobat KPU DKI yang kebetulan tidak diajukan sebagai calon kepala daerah atau calon anggota legislatif itu menjalankan kewajibannya juga sebagai pemilih dalam pemilu. Nah gitu, jadi pemilih yang cerdas itu, yang baik itu ya tidak mau menerima money politik ya, kemudian memilih berdasarkan hati nuraninya, berdasarkan hasil pengamatannya terhadap calon-calon yang ada gitu. Jadi kalau dia tidak mau menerima money politik, pasti dia akan pilih calon yang baik, berkualitas. Nah, inilah kenapa KPU Provinsi DKI sangat mementingkan memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pemilu dan demokrasi. Dan satu lagi ada kepentingan praktis. Jadi sobat KPU DKI kita di DKI ini kan sangat beruntung ya, infrastrukturnya baik, fasilitas-fasilitas umum baik tersedia ya kan, sekolahan, universitas, koran, internet mudah diakses. Ini kan menghasilkan suatu kualitas sumber daya manusia yang tinggi gitu. Jadi sangat beruntung kita jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di provinsi Papua misalnya, di Maluku ya, itu tidak seberuntung kita. Nah, jadi tapi kalau kita lihat data hasil pemilu yang kami punyai, itu ternyata pemilih kita itu juga kelihatan belum cerdas-cerdas amat ternyata gitu ya. Sobat KPU DKI bisa saya kasih angkanya ya, dalam pemilu presiden tahun 2019 lalu itu ada suara tidak sah sebesar 1% atau 79.891 suara. Ini saya bingung kenapa ini. Calon presidennya yang ada di surat suara cuma 2. Kok bisa salah memberikan suara? Kalau misalnya surat suaranya pemilu anggota pemilu anggota
DPD misalnya ya, itu surat suara di DKI itu ada 26 calon. Ya agak bisa membingungkan lah gitu ya, kalau dia memang belum punya pilihan dari rumah, jadi baru mau lihat-lihat, baru mau milih itu di TPS. Jadi kalau ada, wah yang ini ya ternyata bukan gitu, nah salah coblos, atau kalau kami ketahui juga ternyata surat suara yang lebar itu kan dilipat-lipat ya, belum terbuka semua, itu sudah dicoblos. Nah itu ada yang namanya coblos tembus. Nah jadi jadi baru kelihatan calon yang dia senangi itu udah langsung dia coblos, padahal surat suaranya belum terbuka penuh sehingga mencoblos ke tembus kelipatan. Nah ini sebetulnya sangat disayangkan gitu ya. Kok di Jakarta masih terjadi seperti ini. Di Pilgub 2012 itu 1,61% suara tidak sah. Itu sama dengan 74.000 sekian, dan di Pilgub 2017 juga agak turun sedikit tapi masih di 1%, 1,2% atau equal dengan 58.000 suara. Nah ini yang kami harapkan tidak terjadi lagi nanti di pemilu atau pilgub berikutnya di 2024 ya. Jadi kalau di bank itu kan know your customer, ketahui data nasabah Anda. Nah, pemilih yang cerdas juga harus ketahui betul siapa calon yang mau dipilih, dan ketahui betul bagaimana cara memberikan suara yang benar gitu ya. Nah jadi itulah beberapa alasan latar belakang kami melakukan podcast Ngopi ini. Mungkin itu dulu sebagai pembuka, Mas Baudin. Silakan. Ini agak ke dalam sedikit ya Pak, tentang penyelenggara pemilu. Di KPU itu kan ada komisioner, dari unsur komisioner dan unsur staf sekretariat. Nah, sebetulnya apa? Seperti apa mekanisme atau hubungan di antara kedua unsur ini, Pak? Ya, betul Mas Baudin, bahwa di KPU itu ada dua level personilnya, dua level personilnya. Yang level pertama itu adalah level pemimpin, itu jabatannya diberi nama komisioner. Kemudian yang level kedua adalah PNS sekretariat gitu. Jadi kalau sekarang mungkin ASN ya, jadi ASN itu bisa terdiri dari PNS dan P3K ya namanya ya. Nah ini sesuai peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Komisioner itu adalah unsur pimpinan lembaga yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan. Gitu. Jadi lembaga KPU ini khususnya di DKI, KPU provinsi DKI itu diwakili oleh komisionernya, anggota KPU provinsinya sebagai unsur pimpinan. Jadi dialah yang mewakili lembaga ini keluar dan ke dalam. Nah, sedangkan personil sekretariat itu adalah unsur pelaksana kebijakan. Jadi dia memberikan dukungan teknis, administratif, dan layanan operasional. Nah, gitu. Nah, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, komisioner yang ada di KPU Provinsi DKI Jakarta ini ada 7 orang.
itu termasuk ketua, jadi ketua 1 dan 6 orang anggota itu membagi diri ke dalam divisi-divisi gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah divisi keuangan umum dan rumah tangga. Ini ex officio dijabat oleh ketua KPU provinsi. Nah, kemudian ada divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, divisi data dan informasi, divisi perencanaan dan logistik, divisi teknis penyelenggaraan, divisi hukum dan pengawasan, serta divisi sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan. Nah, setiap divisi anggota KPU, setiap divisi ini anggota KPU Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan menjadi pengampunya, dia bertugas mengkoordinasikan bagian-bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota melalui sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta. Itulah kira-kira gambarannya bagaimana mekanisme kerja atau hubungan kerja antara komisioner anggota KPU Provinsi dengan personil sekretariat KPU. Nah, saat ini kan Bapak menjabat sebagai koordinator bagian hukum, teknis, dan humas. Nah, apa saja yang termasuk dalam lingkup tugas Bapak? Sebagai koordinator hukum, teknis, dan humas ya, berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2008 tentang tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Ruang lingkup tugas koordinator hukum, teknis, humas adalah menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat. Di bidang hukum itu meliputi melaksanakan sosialisasi hukum, verifikasi faktual peserta pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye peserta pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa, dan bantuan hukum. Sedang di bidang teknis pemilu dan humas, lingkup tugasnya terdiri atas penyusunan jadwal kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD provinsi, pengisian anggota DPRD provinsi pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD provinsi dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih dan fasilitasi pemantauan pemilu. Selain itu, koordinator hukum teknis humas juga mengemban tugas sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Namun, Sobat KPU DKI perlu diketahui bahwa struktur organisasi jajaran Sekretariat Jenderal KPU saat ini tengah mengalami transisi dengan terbitnya Peraturan KPU nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten Kota, di mana setiap Sekretariat KPU Provinsi akan dikelompokkan dalam 2 tipologi. Jadi Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan masuk dalam tipologi A. Jadi sehingga yang tadinya koordinator atau bagian di Sekretariat KPU Provinsi itu ada hanya 3, yaitu bagian program, data dan SDM, bagian keuangan umum dan logistik, dan kami bagian hukum, teknis, dan humas. Itu diperluas, ditambah 1 lagi, dan sehingga
pengelompokannya menjadi 4 ya kan. Yang pertama bagian koordinator program dan data, kemudian bagian keuangan umum dan logistik, kemudian bagian teknis dan humas, dan bagian hukum dan SDM. Gitu. Jadi tapi ini belum diberlakukan secara resmi. Artinya mungkin nanti ada proses-proses dilantik ulang begitu personil-personilnya ke dalam struktur yang baru ini. Jadi ini kita masih masa transisi. Oke Pak, dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada kan dikenal adanya sejumlah tahapan pemilu. Nah, seperti apa hubungan antara bidang tugas sosialisasi pemilu dengan tahapan pemilu yang ada? Per definisi yang dimaksud dengan sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu. Kegiatan sosialisasi ini pada prinsipnya ditujukan untuk pertama menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu. Kedua, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilu. Ketiga, meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilu telah ditentukan Mas Baudin, siapa saja yang akan menjadi kelompok sasaran, materi-materi apa yang akan diberikan, dan metode-metode yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Di dalam penyelenggaraan pemilu secara rinci terdapat 24 tahapan jika sekali putaran. Maksudnya ini adalah pemilu nasional ya, pemilu presiden, wakil presiden yang diserentakkan dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nah ini ada 24 tahapan itu jika sekali putaran. Nah kalau ada 2 putaran artinya kan kenapa sampai perlu putaran kedua? Ini pemilihan presidennya ternyata tidak memiliki hasil 50% per 1. Jadi sehingga harus dilakukan putaran kedua. Nah, di putaran kedua ini nanti akan ada 10 tahapan lagi. Nah, gitu. Jadi 24 tambah 10 itu berapa itu? 34 ya. Sehingga keseluruhan tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan program dan anggaran. Kemudian yang kedua penyusunan peraturan KPU. Yang ketiga sosialisasi. Yang keempat pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu. Kemudian yang keenam pembentukan badan penyelenggara. Ketujuh pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kedelapan penyusunan daftar pemilih di luar negeri. Kesembilan penataan dan penetapan daerah pemilihan. Kesepuluh pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota serta presiden dan wakil presiden. Ke-11 penyelesaian sengketa penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota serta presiden dan wakil presiden. Ke-12 logistik, ke-13 kampanye, ke-14 laporan dan audit dana kampanye, 15 masa tenang, 16 pemungutan dan penghitungan suara, 17 rekapitulasi hasil penghitungan suara, 18 penyelesaian sengketa hasil pemilu, 19 penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden. Yang ke-18 itu sengketa hasil pemilu DPR, DPD dan DPRD. 19
19-nya penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden, 20 penetapan perolehan kursi dan calon terpilih yang dilakukan tanpa perselisihan hasil pemilu di MK. Gitu ya. Nah, ke-21 penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan MK, ke-22 peresmian keanggotaan, ke-23 pengucapan sumpah janji, dan ke-24 evaluasi dan pelaporan. Nah, itu jika tidak ada putaran kedua. Kalau ada putaran kedua, itu tidak dilakukan evaluasi dan pelaporan. Jadi langsung ke tahap sosialisasi, pemutahiran daftar pemilih, kampanye, masa tenang, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden, penetapan hasil pemilu, sumpah janji pelantikan presiden, dan terakhir baru evaluasi dan laporan. Nah, Sobat KPU DKI, kalau dalam penyelenggaraan pilkada atau di DKI ini kita pemilihan gubernur, tidak ada ya pemilihan bupati wali kota di provinsi DKI karena memang otonominya diletakkan di tingkat provinsi. Jadi kalaupun ada bupati dan wali kota di provinsi DKI Jakarta ini, wali kota Jakarta Pusat misalnya, wali kota Jakarta Timur dan bupati administrasi Kepulauan Seribu, itu adalah pejabat yang ditunjuk oleh gubernur. Jadi tidak melalui pemilihan dan juga tidak ada DPRD-nya di tingkat kabupaten kota. Nah, dalam penyelenggaraan pilkada ini, pemilu gubernur itu ada 19 tahapan. Dia dimulai 1 tahun sebelum hari pemungutan suara. Oh iya, kalau tahapan pemilu presiden, wakil presiden dan yang serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD itu dilakukan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau yang pilgub itu setahun. Jadi tahapan pemilu kada, pemilu gubernur, pemilihan gubernurnya itu ada dibagi dalam 2 besar, yaitu tahap persiapan, ada 8 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pemilihan, termasuk sosialisasi kemasyarakatan, sosialisasi ke masyarakat dan bimbingan teknis ke jajaran penyelenggara. Kemudian yang keempat, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pembentukan panitia pengawas kabupaten kota dan jajarannya, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan DP4 dan pemutakhiran serta penyusunan daftar pemilih. Ini adalah 8 di tahapan persiapan. Nah, sedangkan tahapan penyelenggaraan itu ada 11 tahapan. Yaitu yang pertama, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye serta laporan dan audit dana kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, pengusulan pengesahan dan pengesahan pengangkatan calon terpilih, dan yang terakhir evaluasi dan pelaporan tahapan. Selanjutnya, Sobat KPU DKI, untuk menerapkan seluruh tahapan pemilu tersebut ke dalam tanggal-tanggal pelaksanaan setiap tahapan, KPU menerbitkan peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggara pemilu atau pilkada. Dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa tahapan sosialisasi merupakan tahapan terpanjang dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada, yaitu hampir dilaksanakan selama 2 tahun sebelum pemungutan suara untuk pemilu, sedang untuk pilkada selama 1 tahun sebelum pemungutan suara. Jadi bisa dikatakan Mas Maudin bahwa tahapan sosialisasi ini adalah tahapan yang terpanjang dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Kalau mau dibandingkan ya Sobat KPU DKI,
tahapan verifikasi peserta pemilu itu hanya 5 bulan, atau tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota serta presiden dan wakil presiden itu hanya 6 bulan. Jadi sangat terlihat bahwa tahapan sosialisasi ini adalah tahapan yang terpanjang dan dia memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana mekanisme siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu tersebut. Mungkin itu, Mas Budi. Ya, sebagai koordinator bagian hukum, teknis dan humas, Bapak juga memiliki tugas sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Nah, terkait dengan tugas sebagai PPID, apakah ada perbedaan dalam pemberian pelayanan kepada publik selama masa pemilu dan tidak ada pemilu? Perbedaannya itu, Sobat KPU DKI ya, perbedaan pelayanannya itu bukan dari aspek waktu, apakah dalam masa pemilu atau tidak, tetapi dari aspek jenis informasi atau dokumentasi yang dimintakan. Jika yang diminta adalah informasi dokumentasi terkait dengan tahapan pemilu atau pemilu kada, pemilu gubernur kalau di kita sini, itu waktunya lebih cepat daripada data dokumentasi yang berkaitan dengan tugas KPU Provinsi DKI yang lain. Jadi pembedanya itu, kalau dia informasi atau dokumentasi terkait dengan pemilu atau pemilu kada, maka dari sisi waktu prosesnya lebih cepat daripada informasi atau dokumentasi yang terkait dengan tugas KPU yang lain. Pada pemilu tahun 2019 kemarin, partisipasi pemilih di Provinsi DKI Jakarta kan mencapai rekor tertinggi, bahkan tertinggi sejak zaman reformasi. Nah, ini kan tidak lepas dari sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Apa bentuk publikasi dan kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat? Biasanya jika berada dalam tahapan pemilu atau pemilu kada, itu KPU Provinsi DKI Jakarta secara periodik ya 3 bulan sekali itu menerbitkan buletin suara KPU yang berisikan informasi artikel, hasil-hasil analisis, data penyelenggaraan pemilu atau pemilu kada. Namun saat ini karena keterbatasan anggaran yang ada, penerbitan buletin tersebut terpaksa dihentikan dan sedang diupayakan adanya perubahan menjadi format digital. Ya. Nah, selain itu kami juga memiliki sejumlah media publikasi lainnya seperti website KPU Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di www.jakarta.kpu.go.id. Kemudian kami juga ada Facebook, Instagram, dan Twitter yang bisa Sobat DKI, KPU DKI cek langsung di website kami untuk alamat persisnya. Bidang teknis penyelenggaraan sering dikatakan sebagai jantungnya pemilu atau bisnis KPU. Mengapa demikian?
Mas Baudin dan Sobat KPU DKI, saya tidak mau mengatakan bahwa bidang-bidang tugas lainnya di KPU seperti keuangan umum, rumah tangga, perencanaan dan logistik, atau sumber daya manusia, atau penelitian dan pengembangan itu tidak penting. Namun karena tugas pokok KPU adalah sebagai penyelenggara pemilu dan bidang teknis penyelenggaraan itu langsung berkaitan dengan tahapan-tahapan utama penyelenggaraan pemilu, seperti pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi, verifikasi partai politik dan anggota DPD, pencalonan peserta pemilu dan pemilihan, pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi, penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu, pelaporan dana kampanye, serta penggantian antar waktu anggota DPRD provinsi. Maka hal-hal inilah yang menyebabkan timbulnya anggapan bahwa bidang teknis pemilu itu adalah jantung atau core bisnis KPU. Jadi bukannya bagian teknis pemilu atau divisi teknis pemilu itu lebih penting daripada bidang keuangan, logistik, perencanaan, tetapi karena memang divisi atau bagian teknis inilah yang melaksanakan tahapan-tahapan utama penyelenggaraan pemilu, sehingga orang melihatnya, wah ini nih yang menjadi jantung atau core bisnisnya KPU. Bisa dijelaskan sedikit Pak, secara singkat kepada Sobat KPU DKI Jakarta seperti apa mekanisme pelaksanaan setiap tahapan yang menjadi domain teknis penyelenggaraan? Makasih Pak Dep. Yang pertama, saya akan menguraikan apa saja yang dilakukan dan permasalahan yang dihadapi dalam tahapan pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Mekanismenya di sini tuh Sobat KPU DKI itu perlu pahami terlebih dulu ya. Daerah pemilihan itu adalah wilayah perebutan suara dan kursi. Di dalam wilayah daerah pemilihan ini terdapat sejumlah penduduk yang menentukan jumlah kursi perwakilan yang tersedia di daerah pemilihan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 191 diatur bahwa jumlah kursi DPRD kabupaten kota itu sebanyak 20 sampai 55 kursi sesuai jumlah penduduknya. Kemudian diatur juga bahwa daerah pemilihan kabupaten kota memiliki 3 sampai 12 kursi. Dan wilayah daerah pemilihan kabupaten kota adalah kecamatan, gabungan kecamatan atau bagian kecamatan. Di undang-undang ini untuk daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi telah langsung ditetapkan dalam lampiran undang-undang. Nah, sedang untuk dapil DPRD kabupaten kota diserahkan kepada KPU untuk mengatur dan membentuk daerah pemilihannya. Dalam penyusunan suatu daerah pemilihan terdapat 7 prinsip yang harus diikuti. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan nilai suara, yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang, satu suara, dan satu nilai. Kemudian yang kedua, prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Kemudian yang ketiga, prinsip proporsionalitas, yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan
untuk menjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Kemudian yang keempat, prinsip integralitas wilayah, yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan dalam satu daerah pemilihan. Kelima, prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, yaitu penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten kota yang terbentuk dari satu atau beberapa dan atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam satu dapil anggota DPRD provinsi. Kemudian yang keenam, prinsip kohesivitas, yaitu penyusunan dapil harus memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. 7. Yang terakhir, prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan daerah pemilihan harus memperhatikan penetapan dapil pada pemilu terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam satu dapil atau daerah pemilihan melebihi batas maksimal dan atau kurang dari batas minimal, atau adanya pemekaran wilayah dan dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada tadi. Kalau langkah-langkah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten kota itu meliputi yang pertama, KPU menyampaikan data kependudukan termutakhir dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU kabupaten kota melalui KPU provinsi. Kemudian KPU menetapkan jumlah penduduk yang ada di wilayah daerah kabupaten kota berdasarkan data kependudukan yang diterima dari Kemendagri tersebut. Kemudian KPU kabupaten kota melakukan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD dengan tahapan menetapkan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten kota berdasarkan keputusan KPU, menetapkan bilangan pembagi penduduk, itu dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang telah ditetapkan, menghitung alokasi kursi setiap kecamatan, menyusun daerah pemilihan dengan memperhatikan hasil penghitungan alokasi kursi per kecamatan, menentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, menjumlahkan alokasi kursi seluruh daerah pemilihan hasil penghitungan, dan melakukan penghitungan alokasi kursi tahap kedua dalam hal masih terdapat kekurangan alokasi kursi. Selanjutnya, KPU kabupaten kota melakukan uji publik terhadap usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap dapil dengan melibatkan peserta dari unsur pemerintah daerah, partai politik tingkat kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota, pemantau pemilu, pemangku kepentingan lainnya, dan kemudian KPU kabupaten kota menyusun usulan dapil tersebut dengan memperhatikan hasil uji publik dalam rapat pleno. Kemudian KPU kabupaten kota menyampaikan usulan dapil dan alokasi tersebut pada KPU melalui KPU provinsi. Kemudian KPU mencermati usulan dapil tersebut dan melakukan pelaahan serta melakukan konsultasi hasil penyusunan dapil tersebut kepada DPR, dan akhirnya KPU menetapkan dapil dan alokasi kursi dalam keputusan KPU dengan memperhatikan hasil konsultasi dengan DPR. Sobat KPU DKI, dalam penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi ini terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan. Yang utama itu adalah masih adanya daerah pemilihan yang di istilahnya itu loncat, ya, dapil loncat atau pembentukan daerah pemilihan yang tidak sesuai dengan prinsip integritas wilayah. Nah, di pemilu 2014 itu terdapat 16 dapil DPRD kabupaten kota yang loncat. Sedang di pemilu 2019 bertambah 29 lagi
sehingga total itu ada sebanyak 45 dapil kita yang loncat. Jadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta ini juga ada sedikit dapil loncat ya, tapi karena sudah ditetapkan di undang-undang ya itu jadi sudah given. Itu di mana ya Mas Baudi? Di dapil Itu yang loncat kecamatannya itu kan. iya, kecamatan itu kalau tidak salah di Jakarta Barat. Jakarta Barat ya ada. Nah, kemudian Sobat KPU untuk verifikasi partai politik dan anggota DPD itu juga masih terlihat ada sejumlah permasalahan dan tantangan ya terkait dengan beban kerja yang berat di tingkat KPU Kabupaten Kota dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dan pendukung calon anggota DPD. Jadi walaupun sudah ada sistem informasi yang digunakan untuk itu ya, sistem informasi partai politik SIPOL, namun ternyata di lapangan masih terlihat sejumlah kendala-kendala yang perlu diperbaiki agar tidak terulang permasalahan ini di pemilu berikut di tahun 2024. Baik Pak. Dalam bagian hukum, teknis dan humas ini kan memfasilitasi ada dua divisi, yaitu divisi teknis penyelenggaraan, yang kedua divisi hukum. Nah, jika sebagian besar tahapan pemilu yang dijelaskan Bapak tadi adalah menjadi bidang tugas dari divisi teknis penyelenggaraan, apa ada tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh divisi hukum? Iya, Mas Baudi. Jadi di tata kerja yang lama yang telah kami sebutkan tadi di awal, itu divisi hukum itu masih mengampu pelaksanaan sejumlah tahapan pemilu, ya. Seperti verifikasi partai politik, peserta pemilu, dan verifikasi pencalonan anggota DPD. Nah, di peraturan KPU yang baru, tata kerja KPU yang baru, seluruh tahapan ini sekarang sudah menjadi tugasnya divisi teknis, sehingga divisi hukum tinggal memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rancangan keputusan KPU provinsi. Kemudian yang kedua, telah hukum dan advokasi hukum. Yang ketiga, dokumentasi dan publikasi hukum. Jadi kita punya jaringan dokumentasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum di website KPU Provinsi DKI. Sobat KPU DKI bisa mengakses portal JDIH yang isinya adalah peraturan-peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan keputusan-keputusan pengadilan di mana KPU DKI menjadi para pihak. Dan selanjutnya divisi hukum juga bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal serta penyelesaian sengketa proses tahapan hasil pemilu dan pemilihan, dan yang terakhir adalah penanganan pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah janji, dan fakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Kota. Jadi dapat disimpulkan nih
Sobat KPU DKI bahwa divisi hukum itu hanya melaksanakan 2 tahapan pemilu saja, yaitu sengketa penetapan pencalonan dan sengketa hasil pemilu dari sekian banyak tahapan pemilu yang ada. Oke Pak, hal apa menurut Bapak yang menjadi terobosan penting dalam penegakan hukum ini? Sobat KPU DKI, kalau kita amati bersama ya, baru dalam penyelenggaraan pemilu 2019 inilah untuk pertama kali publik itu dapat melihat penegakan hukum pemilu yang sungguh-sungguh, khususnya dalam hal terjadinya tindak pidana pemilu dalam masa kampanye yang dapat berujung pada pembatalan nama pelaku tindak pidana dari daftar calon tetap anggota legislatif. KPU Provinsi DKI Jakarta berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu telah membatalkan 3 orang caleg untuk pertama kalinya. Jadi kalau yang pemilu-pemilu sebelumnya itu penegakan hukum pemilu itu ya masih mencari bentuk, masih belum sepenuhnya ditegakkan. Belum ada kita lihat di dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu ada peserta pemilu atau calon anggota legislatif yang dibatalkan karena melanggar hukum pemilu. Nah, di 2019 itu kita telah membatalkan 3 orang caleg itu semua karena terbukti melakukan politik uang dalam masa kampanye. Oke Pak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu dengan Sobat KPU Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Claudine, Sobat KPU DKI, salam sehat dan semoga kita semua bisa selamat melalui pandemi COVID-19 ini. Amin. Baiklah Sobat KPU Provinsi DKI Jakarta, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Semoga podcast kali ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, terus saksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta berikutnya dengan pembicara dan materi yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya undur diri. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.